Dengan suara dari seorang Dr. Gayatri, Ida Ayu Gayatri. Bu Dayu, terus kita tunggu Bu Dayu Niki. Swastiastu. Maaf, saya terlambat. Jadi saya akan merespon pernyataan tentang akademisi. Kebetulan saya akademisi yang melakukan dan juga gerakan masyarakat Hindu menolak ideologi dan organisasi transnasional sampradaya di tubuh PHDI dan Indonesia secara umum. Dalam hal ini saya sepakat dengan yang dikatakan Kolonel Ketut Budi Astio bahwa di luar konteks agama, hal yang penting diingat oleh umat Hindu di seluruh Indonesia bahwa Indonesia menganut sistem dharma agama dharma negara. Artinya atau pelaksanaan agama itu juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Jadi dalam konteks ini adanya ideologi dan organisasi transnasional yang kita tolak selama 1,5 tahun ini, dari tahun 2020 hingga 2021 ini adalah sebagai bagian dari membangun kewaspadaan nasional, di mana adanya infiltrasi asing dari luar negeri terhadap negara kita adalah salah satu yang perlu diwaspadai oleh seluruh umat Hindu di Indonesia. Selama ini kita selalu menganggap bahwa teror, radikalisasi dan fundamentalisasi itu hanya terjadi di kelompok Muslim. Itu tidak benar. Itu bisa terjadi di seluruh agama yang ada di negara, termasuk di tubuh agama Hindu. Dalam hal ini kebetulan PHDI adalah lembaga yang kemudian berdasarkan informasi dari Audit Trial atau batas dari aliran Hare Krishna yang mempublikasikan bahwa Hare Krishna adalah bagian dari Wiswa Hindu Parisat. Dan di dalam rilis resmi Wiswa Hindu Parisat ini yang berkedudukan di kita, dinyatakan bahwa PHDI, World Hindu Parisat, AMHDI, Peradah, dan organisasi Hindu lain adalah afiliasi dari Wiswa Hindu Parisat. Wiswa Hindu Parisat ini, jika Bapak Ibu sekalian buka informasinya di Google, adalah kategori organisasi teroris. Dia adalah bagian dari gerakan sayap kanan yang ada di India. Dalam konteks saya bicara seperti ini, saya tidak mengatakan bahwa India adalah negara yang menjadi ancaman terhadap Indonesia. Tidak, yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kelompok sayap kanan atau teroris yang ada di India yang menjadi teror di negara itu, dan juga sekarang menyatakan bahwa PHDI dan organisasi keagamaan kita adalah bagian afiliasi dari mereka, organisasi mereka, jaringan mereka. Ini yang harus kita klarifikasi. Jangan sampai klaim mereka terhadap organisasi Majelis Hindu Indonesia ini akan membahayakan hubungan kita dengan agama-agama lain yang ada di negara ini menjadi hancur berantakan, termasuk menghancurkan negara ini dengan membiarkan terorisme menjadi bagian dan masuk melalui tubuh Majelis Umat Hindu Indonesia. Jika Bapak Ibu sekalian membaca di dalam informasi beberapa penelitian tentang Wiswa Hindu Parisat ini atau PHDI, kemudian Anda temukan bahwa mereka itu berkorelasi dengan RSS dan partai nasionalis terbesar di negara itu yang memiliki tujuan membentuk Hindutwa atau negara agama. Di mana di India sendiri terjadi pergeseran akibat dari kegiatan politik mereka membawa India sebagai negara menjadi negara agama. Tentu saja politik luar negeri ini harus menjadi concern kita bersama karena ini menyangkut tentang kehidupan masyarakat umat Hindu yang ada di Indonesia. Jangan sampai
kehidupan kita ini dipertaruhkan oleh kelompok terorisme radikal India mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ayat suci untuk menghancurkan Indonesia dari PHDI. Tujuan utama saya bergabung dengan PHDI ini adalah memurnikan PHDI dari ideologi dan organisasi transnasional Sampradaya. Jadi ancaman ini adalah ancaman yang harus kita waspadai bersama dan menjadi kewaspadaan nasional. Karena ini berpotensi menimbulkan konflik laten dan manifest tidak hanya di internal umat Hindu di Indonesia, tetapi juga dengan umat agama lainnya. Jadi ini perlu dicamkan baik-baik. Saya tidak mengatakan dalam hal ini India buruk, tetapi ini yang saya maksudkan adalah organisasi teroris dan radikalisme yang masuk lewat Wiswa Hindu Parisat. Dan buktinya ada, di mana mantan gubernur Bali di dalam foto-fotonya menunjukkan adanya hubungan yang baik dengan Wiswa Hindu Parisat ini. Sementara di luar negeri, terutama di India sendiri, berita tentang Wiswa Hindu Parisat sangat negatif. Dan mereka identik dengan teroris dan radikal. Jangan sampai PHDI digunakan oleh mereka sebagai alat pintu masuk fundamentalisme, radikalisme untuk menghancurkan Indonesia dan menguasai Indonesia. Mereka membawa semangat untuk menghindukan seluruh dataran India, termasuk juga melakukan ekspansi ke negara Pakistan. Kita bisa Google itu pernyataan Presiden Pakistan terhadap gerakan mereka. Dan seperti pernyataan yang sudah dirilis oleh Wiswa Hindu Parisat dalam website resmi mereka, bahwa PHDI dinyatakan sebagai afiliasi mereka di Indonesia. Apa artinya ini? Apakah kita menyetujui Indonesia PHDI ini dituding sebagai organisasi afiliasi teroris internasional? Apakah kita akan membiarkan lembaga ini dijadikan sebagai No. Itu harus direnungkan bersama oleh umat Hindu di Indonesia ini. Camkan itu baik-baik. Informasi hari ini sangat terbuka. Siapapun bisa mengakses apa itu Wiswa Hindu Parisat. Ya, di Indonesia dia juga berafiliasi dengan World Hindu Parisat. Maka perbedaan istilah ini antara World Hindu Parisat ini dengan Wiswa Hindu Parisat ini adalah sebagai bentuk bahwa mereka sudah membuka cabangnya di Indonesia. Itu juga harus menjadi kontrol kita bersama. Nah, jangan sampai kita menganut politik bebas aktif dalam konteks hubungan luar negeri, tetapi kita tidak memiliki fondasi yang jelas. Padahal negara ini sudah meletakkan fondasi yang jelas dalam konteks hubungan luar negeri itu, ada batasnya. Ketika batasan ini tentang nasionalisme, keamanan negara dipertaruhkan untuk jargon-jargon agama, ini harus diluruskan oleh kita bersama. Tindak tegas itu. Organisasi yang berafiliasi dengan teroris yang mampu akan ke depan akan membahayakan hidup kita semua. Camkan itu baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ini bukan soal agama saja. Bukan soal agama saja. Ini soal masa depan kita semua sebagai bangsa dan negara. Jangan pertaruhkan kehidupan kita hari ini hanya dengan melihat konteks adanya perubahan reformasi PHD ini sebagai bagian dari konteks wacana keagamaan. Wacana kita lebih besar daripada itu, yaitu melindungi hubungan kita secara nasional antar umat beragama yang ada di Indonesia. Melindungi segenap kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Itu harus dicamkan, itu yang namanya dharma agama dan dharma negara, Bapak Ibu sekalian. Anda tidak bisa lupa, ini adalah yang memiliki fondasi hukum yang harus Rayu Beatri, mantap. para sulingnya maupun oleh umat beragama yang menganut agama sesuai dengan apa yang kita yakini dan juga diakui oleh negara ini. Yeah. Jadi demikian yang saya sampaikan. Silakan cek apa itu Wiswa Hindu Parisat, apa itu RSS, dan
afiliasi mereka dengan Bajrang Dal. Bajrang Dal ini adalah para militer yang dibentuk oleh Wiswa Hindu Parita dan RSS dengan jargon J Hanomannya, dan itu sudah ada di Bali. Waspada'ilah saudara-saudara, jangan sampai jargon keagamaan dengan mengutip ayat suci itu mengorbankan kita di masa depan, karena kita tidak tahu background apa yang terjadi di negara asal mereka. Jangan gegabah. Jadi sebagai akademisi, inilah pertanggungjawaban saya. Saya tidak menggonggong. Saya mengaum bagaikan singa. Dan saya akan Luar biasa. saya tidak untung saya setengah bulldog, setengah buleleng. Jadi kata-kata anjing itu bisa saya terima. Tapi hari Pejuang ini medsos. saya mengaum Pejuang medsos, bukan menggonggong kayak anjing yang dibilang tadi. agar Pejuang medsos nomor 1. dalam perjuangan masyarakat Bali dalam memperjuangkan PHDI reformasi ini adalah bagian dari perjuangan untuk bela negara dari radikalisasi dan fundamentalisasi yang ada di luar sana. Terima kasih. Om Santi Santi. Om Santi. Om Santi. Wah, doakan semuanya.